Syuting Pak, diiklankan di ini Pak, di TV Batam. Punten Mas, Oh iya, ini lagi sedang istirahat ya? iya betul Pak. Dengan Mas siapa ya? Ridwan Oh, Ridwan. dari Politeknik Negeri Jakarta. Oh, PNJ Mas? Ya betul PNJ. Oh. Bapak kenal PNJ? Oh, kenal banget. kenal. Pasti. Ini workshop apa ya? Ini tentang kurikulum CDIO Pak. Oh, CDI. Oh, asik. Nah, kira-kira gimana nih workshopnya nih? Yang pertama sih pasti membuka wawasan lah ya. Iya. Bahwa ternyata ada model set kurikulum yang lain yang sudah kita terapkan di kampus. Iya, iya. Itu terus yang membuka pikiran kita bahwa ternyata banyak model untuk mensukseskan produk kita yaitu mahasiswa. Asik. Oke. Saya dengar kemarin sudah ada di PNJ Pendahuluan di Jakarta ya? Iya. Oh, berarti ini lanjutannya? Iya, lanjutannya. Karena kan hari ini kita harus melihat standar yang lain yang belum kita dapatkan di sana. Oke. Terutama terkait dengan workspace ya. Oke. Oh, jadi melihat workspace-nya di Iya, Poli betul. Batam gitu. Nah, kira-kira apa hal lain yang baru yang didapat dari workshop dua kali ini? Berarti ada batch 1 di Jakarta dan batch 2 yang di Batam ini, Mas? Ya bedanya tadi ya, kalau yang di Jakarta itu kan itu kita masih bahas tentang dasar atau susunan urutan CDIO. Kalau yang saat ini kan kita sudah melihat pelaksanaannya, walaupun kita belum bisa melihat real dari tahapan proses pertama sampai dengan dia menghasilkan evaluasi produknya, tapi kita minimal ada punya gambaran lah. Bagaimana cara nanti kita menerapkan di kampus kita sendiri gitu. Oh, halo punten Pak. Iya. Iya Pak. Ini lagi sedang ada visit workspace ya? Iya Pak. Oh, kalau boleh tahu dari instansi mana Mbak? Kami dari Politeknik Negeri Jakarta Pak. Oh, PNJ. Oke. Oke. Nah, kira-kira apa itu yang bisa didapat sesuatu yang baru dari CDIO workshop ini yang dua batch? Batch 1 di Jakarta sama batch 2 ini sekarang di Batam ini Mbak Novi. Itu alhamdulillah banyak sekali ya Pak yang kami dapat ya Pak. Jadi baik dari pengalaman yang kami dapat ya, tidak hanya itu, tapi juga bagaimana mindset yang harus kami rubah gitu dari proses pendidikan atau pembelajaran seperti itu Pak. Jadi menurut saya kegiatan ini cukup menarik gitu ya Pak, cukup baik gitu ya untuk bagaimana kita bisa berusaha memperbaiki proses pendidikan di masa depan seperti itu Pak. I see. Basically yang didapat CDIO itu apa sih? Ada dari awal pertama itu ada konsep, Pak. Konsep itu dianya merencanakan, membuat konsepnya gitu ya. Kemudian ada proses desain berarti dia membuat desainnya seperti apa. Kemudian ada implementation gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah operating. Nah di situ ternyata dalam proses pembelajaran itu tidak apa ya istilahnya, semuanya itu harus saling keterkaitan. Dan di situ dengan CDIO itu nanti mahasiswa itu benar-benar praktek langsung di lapangan, merasakan langsung. Jadi ketika saya berkunjung di sini bersama teman-teman yang lain dari PNJ itu benar-benar menyaksikan, oh seperti ini ternyata penerapan Poli Batam terhadap kurikulum CDIO, yang mana ketika kami lihat juga respon dari mahasiswanya, bagaimana pendapat mereka dengan sistem seperti ini tuh mereka sangat merasakan dampaknya yang luar biasa karena mereka benar-benar berinteraksi langsung gitu merasakan langsung gitu ya. Oh bagaimana sih sebuah bisnis berjalan atau sebuah industri seperti itu. Jadi ketika di dunia kerja saya kebayang anak-anak lulusan dari Poli Batam tidak terkaget-kaget lagi gitu lah. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pengkondisian yang sangat menurut saya sudah sangat cukup baik untuk di Poli Batam seperti itu. Saya kira berarti sangat optimis gitu ya Mbak Novi ya. Tapi ngomong-ngomong, kenapa ya harus Poli Batam? Kenapa berkunjungnya dan ininya ke Poli Batam? Padahal PNJ kan cukup dikenal di Siantro Indonesia gitu. Ya, artinya walaupun mungkin PNJ lahir lebih dulu Pak, bukan berarti kami tidak mau belajar dengan yang masih muda. Oh iya, merendah banget. Iya, karena kan belum tentu yang masih muda itu jauh tidak jauh lebih baik daripada kami seperti itu ya. Artinya di sini
sesama politeknik ya, kami akan saling belajar lah. Benar, ke siapapun itu kita akan saling belajar, kita tidak memandang siapa yang lebih dulu atau yang lebih baru seperti itu. Artinya dimanapun ada sesuatu hal baik, kami akan belajar itu dan berusaha mengadopsi itu gitu. Dan kebetulan ternyata Poli Batam ini yang pertama gitu kan yang menerapkan kurikulum CDIO, dan ternyata udah cukup berhasil lah ya kalau kita lihat ya Pak ya. Walaupun memang belum 100% semuanya, tapi udah cukup sangat signifikan gitu. Sedangkan kami yang baru mau mulai gitu kan, itu juga perlu sekali nih motivasi gitu kan, motivasi dan bimbingan serta dampingan dari Politeknik Negeri Batam agar kelak kami juga bisa mengkiblat atau meniru hal-hal positif yang ada di sini. Mantap, mudah-mudahan, amin. Baik, terima kasih Mbak Novi, mudah-mudahan sama-sama maju bisa diterapkan baik di Poli Batam ataupun di PNJ. Ya.